Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. It's me and E bersama saya Eka Widya. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap selalu patuhi protokol kesehatan ya. Oke, nanti sebelum kita akan mulai dalam pembahasan video kali ini, nanti kita akan membahas bagaimana proses peliputan dan juga bagaimana melakukan live cross atau bagaimana melakukan siaran langsung di lapangan. Nah sebelum itu kita akan membacakan dulu nih komen-komen yang udah masuk. Banyak banget nih komen-komennya, kita akan bacakan satu persatu. Sebelumnya kita juga mau terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah like dan juga subscribe ya. Semoga video-video ini bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi kalian yang baru menekuni dunia jurnalistik ya. Oke teman-teman, kita bacain nih. Ada komen dari Dinda Puji Astuti. Praktekin tapi pasti ikut-ikutan baca. Naskah suaraku balik kecempreng kak, tapi semangat belajar, pengen jadi kayak Kak Eka. Oke boleh, tetap terus latihan biar suara kamu bisa terbentuk ya. Kemudian dari Andri Widodo, sangat manfaat kak, terima kasih ilmunya. Oke sama-sama, semoga bermanfaat ya. Kemudian dari Irdi Sarmansyah, mantap. Oke mantap juga, terima kasih. Ada dari Kindah, makasih ilmunya kak, tapi pas dicoba alhamdulillah bisa, tapi harus sering latihan lagi. Semoga cita-citaku kesampaian ya Allah, amin amin ya robbal alamin. Semoga kesampaian ya. Dari Dewi Sartika, mantap, alhamdulillah, terima kasih. Ujus, makasih kakak sudah share ilmunya. Sama-sama. Nanti kita akan terus kasih ilmu-ilmu lainnya ya. Kabar geger, waalaikumsalam, salam kenal sobat saya dari Aceh, Rizal. Salam kenal juga ya Rizal. Dari Sayu, mantap. Oke terima kasih. Sarang Hamida, keren, sukses selalu ya Mbak Eka. Terima kasih Hamida. Dari Delia Umi, jadi semangat. Iya dong, harus semangat. Kemudian dari akun palsu, kok nggak ada bedanya ya kak, suara saya mau dikecilin gedein perutnya sama aja. Ya nggak apa-apa, nanti latihan terus, nanti suaranya bisa kebentuk ya. Kemudian dari Subuh, makasih kak. Sama-sama. Dari Metosiando, keren kakak, alhamdulillah, terima kasih. Fatima Zulfa, terima kasih kak, sangat bermanfaat ilmunya. Pengen jadi dabber berita atau announcer. Oke, boleh, latihan terus ya. Kemudian dari Black Card Song, terima kasih ilmunya kakak, sama-sama, sukses selalu. Binar Tube, sangat bermanfaat. Oh Binar Tube ya, sangat bermanfaat kak. Tutorial dong kak melatih suara dari perut. Iya nanti kita akan kasih ya tutorial selengkapnya. Kemudian dari Umi Zuraida, oh ini teman SD aku, makin keren dah sohib kecilku. Terima kasih Umi, alhamdulillah. Nene si Boncel, apakah gue paling muda di sini? Oh apa ya maksudnya? Kemudian dari Puspita Nova, aku bisa, makasih banget ya kakak. Iya terima kasih. Saya Sinta Maharani, terima kasih kak. Terima kasih juga. Munir Service, terima kasih kak telah berbagi ilmu yang bermanfaat. Sama-sama. Dari Kaira, makasih tipsnya kak. Oke terima kasih juga. Dari Elizabeth 09, konten yang cerdas and sip dah top, terima kasih. Indra Kusuma, gile bikin konten sekarang. Oh iya Indra ya, ini teman kuliah ya. Robotindo, sangat bermanfaat, terima kasih. Keren, mana nih? Deomil Barokah, kakak gimana agar suara kita nggak cempreng ya? Terus latihan ya. Klavi Ferdinand, dari SD aku pengen jadi pembawa berita. Dulu pas SMA guru bahasa Indonesia aku pernah nyaranin aku jadi pembawa berita pas ujian praktek tugasnya. Nah mungkin dia dulu punya pengalaman ini juga ya, pernah disuruh baca berita gitu. Nah kalau itu udah bisa terbentuk suara kita, nah tinggal ngelancarin aja ya. Dari Awang Studios, thank you info. Oke terima kasih. Wow banyak banget ya komennya, terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Oke kita akan mulai bagaimana sih proses peliputan sebuah berita. Ya teman-teman, sebelum kita menuju ke lapangan, kita harus mempersiapkan nih alat-alat yang akan kita bawa. Di antaranya adalah kamera dan juga mikrofon. Untuk live report atau secara langsung kita memerlukan alat seperti ini nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, ini pengganti SNG yang biasa dibawa ke lapangan dengan menggunakan mobil yang besar. Nah kalau ini nggak perlu seperti itu.
Ini hanya perlu dijinjing, bisa dijinjing atau digendong. Prosesnya sih sama aja. Jadi nanti video di lapangan atau gambar di lapangan akan dikirimkan ke studio melalui alat ini nih teman-teman. Oke, sebelum kita meliput sebuah berita, kita akan mendapatkan namanya plan atau jadwal liputan. Untuk jadwal liputan ini menentukan seperti apa atau siapa saja sih kru-kru yang akan meliput partner kita nanti di lapangan. Oke, sekarang saya mau bercerita nih teman-teman bagaimana saya melakukan peliputan. Aduh serak. Saat 17 Agustus atau peringatan 17 Agustus di 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu sesuai dengan jadwal saya ditugaskan untuk meliput ke Lapas Kelas 1 Tangerang nih. Jadi kita akan meliput bagaimana petugas-petugas di sana melakukan upacara secara virtual, kemudian secara simbolis memberikan remisi kepada warga binaan. Kita hadir sebelum acara dimulai. Ini penting juga perlu diingat kepada teman-teman, ketika akan meliput sebuah acara atau berita yang memang kita sudah ketahui waktunya, jangan sampai kita datang ke lapangan telat karena akan kehilangan momen-momen penting ya teman-teman. Usahakan tiba di lokasi paling tidak 1 jam sebelumnya. Nah, karena nanti kita akan live report atau secara langsung, kita juga nanti membutuhkan narasumber. Tapi seandainya narasumber di lapangan juga tidak bisa mengikuti live report, kita juga bisa mewawancara beliau secara rekaman atau direkam dahulu, kemudian nanti baru diselipkan atau ditayangkan saat kita melakukan live report. Nah, apa sih yang mesti dilakukan bagi seorang wartawan atau jurnalis saat sudah berada di lapangan nih? Ada 3 hal penting nih teman-teman yang perlu teman-teman ingat ya. Yang pertama adalah observasi, kemudian wawancara, kemudian data riset atau riset data. Untuk observasi, apa sih yang perlu dilakukan nih? Yaitu dengan datang langsung ke lapangan. Di lapangan ini nanti kalian bisa mengamati, mengumpulkan data. Setelah adanya observasi, apa yang perlu dilakukan? Wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mendukung informasi yang ada. Misalnya wawancara kepada saksi, bisa juga warga, bisa juga kepada pengamat, sesuai dengan kebutuhan berita yang ada nih teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah riset data. Nah, riset data juga ini untuk mendukung berita yang ada atau untuk mendukung informasi-informasi yang nantinya akan dijadikan sebagai naskah berita. Bisa berupa dokumentasi, buku, atau arsip-arsip nih teman-teman. Oke, sekarang kita akan mulai langsung bagaimana proses di lapangannya. Setelah semua data terkumpul, nah jangan lupa juga nih teman-teman, ingat 5W1H yang perlu diperhatikan. Apa itu? What, who, why, when, where, plus hanya adalah how, bagaimana. Misalnya pemberian remisi di Lapas Kelas 1 Tangerang. What, apa? Apa sih? Berita ini apa? Pemberian remisi atau peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Terus kemudian siapa? Siapa yang memberikan atau siapa yang diberikan? Yang memberikan pemerintah. Kemudian yang menerima remisi adalah warga binaan. Kemudian why? Kenapa diberikan nih? Kenapa diberikan? Karena mereka berkelakuan baik. Mereka sudah sesuai dengan administrasi atau syarat yang telah ditentukan selama menjalani masa tahanan atau hukuman. Kemudian when, kapan? Kapannya ini adalah ketika peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian where ini di mana? Di Lapas Kelas 1 Tangerang. How, bagaimana? Pemberian remisi ini dilakukan secara virtual di masing-masing lapas, ya seperti itu. Nanti nggak apa-apa, pelan-pelan aja kita belajar ya. Yang penting kalian mengerti dulu nih teman-teman. Setelah semuanya siap, kita mengerti maksud dan tujuan dari berita tadi, dan kita juga siap untuk menginformasikan kepada masyarakat. Kita harus benar-benar standby ya saat studio mulai memanggil kita untuk siap. Kemudian untuk menghilangkan grogi nih teman-teman nih, tentunya ada teman-teman yang banyak yang mengalami mungkin ya, kalau untuk live report, aduh gimana ya, nanti diliatin orang, terus udah gitu deg-degan, aduh sakit perut, gimana ini. Nah itu nggak usah dipikirin, nanti itu kan belajar perlahan-lahan ya, nanti lama-lama hilang.
Sampai sekarang pun nih saya juga masih merasakan kalau ingin live report biasanya itu suka sakit perut. Tapi ya setelah itu udah nggak terasa lagi. Nah itu memang gimana ya, bawaan kali. Oke teman-teman, nggak apa-apa. Latihan terus itu nanti insya Allah bisa hilang. Kemudian setelah menyampaikan informasi kepada pemirsa, tenang, berikan informasi sesuai poin-poin yang telah kalian catat ya. Setelah semuanya disampaikan, oke, siap. Kembalikan ke studio. Kemudian selesai. Oke, waktunya buat naskah nih. Di dalam naskah tadi seperti yang sudah saya ceritakan, sudah dibahas 5W1H. Ingat, tetap harus dilakukan saat kalian akan membuat naskah berita. Setelah kalian live report, kalian harus membuat naskah berita yang nantinya akan disiarkan di studio setelah kalian melalui proses keredaksian ya. Nanti kalian naskahnya akan dikoreksi oleh tim redaksi di ruang berita. Nah, segitu dulu nih teman-teman video bagaimana proses peliputan sebuah berita. Nanti di video selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana proses pengerjaan naskah, kemudian dubbing, bagaimana kita mendampingi editor untuk memilih hasil wawancara di lapangan. Nanti kita akan bahas di next video ya. Untuk itu jangan lupa tekan nih tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video-video yang akan saya upload selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum.